aja untuk penulisan esai luar negeri. Ini udah aku mulai dari facts and myths yang menurutku buat teman-teman yang mau apply LPDP dengan tujuan luar negeri, hal-hal ini yang menurutku penting untuk diketahui. Yang pertama itu dari esai luar negeri harus menggunakan bahasa Inggris agar lolos LPDP. Yang kedua, myth-nya esai harus penuh dengan jargon akademik agar terlihat pintar. Yang ketiga, myth-nya esai harus berisi janji besar yang mengesankan. Semua ini mitos karena faktanya untuk esai luar negeri itu nggak mesti pakai bahasa Inggris. Karena banyak banget teman-temanku yang pakai bahasa Indonesia di esainya. Karena mereka bilang mereka lebih nyaman dengan penulisan pakai bahasa Indonesia. Dan di buku panduan LPDP juga nggak ada ketentuan kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi aku pribadi tetap pakai bahasa Inggris di esaiku. Karena penulisan esai ini nanti akan lanjut ke substansi atau interview. Aku pribadi yang bukan mother tongue-ku, bahasa ibuku itu bahasa Inggris, aku lebih nyaman kalau misalnya nanti interview persiapanku pakai esai bahasa Inggris. Jadi nggak perlu mikir lagi translate-nya apa atau hal-hal kayak gitu. Jadi tinggal ku baca lagi esaiku. Jadi kalau misalnya orang yang nyaman pakai menggunakan bahasa Indonesia, it's okay. Tapi kalau misalnya mau pakai bahasa Inggris juga bisa. Terus yang kedua, esai harus penuh dengan jargon akademik agar terlihat pintar. Di sini yang aku garis bawahi, esai LPDP itu gimana kita nggak terlalu general, tapi juga jangan terlalu akademik. Karena esai kita nanti akan dibaca sama panelis LPDP dan juga interviewer. Interviewer itu nggak 100% dari orang akademik. Ada orang psikolog, ada juga mungkin praktisi, dan juga ada dari tim LPDP. Kita nggak mau kasih terlalu banyak term-term atau bahasa-bahasa yang menyulitkan orang untuk mengerti esai kita nih tentang apa sih rencana kontribusinya atau tentang apa sih. Jadi menurutku karena memang ada batasan-batasan jumlah kata, seingatku kalau nggak salah itu 2000 kata. 2000 kata itu banyak banget yang harus dimasukin. Tadi udah dijelasin sama Kak Dimas. Ada background, ada rencana studi, ada data urgency yang mesti kita masukin, dan jangan ada term-term yang sangat sulit untuk dimengerti orang. Jadi baiknya esai itu sesuai porsinya, jangan terlalu akademik dan juga jangan terlalu general yang sifatnya semua orang udah tahu itu. Terus yang ketiga, esai harus berisi janji besar yang mengesankan. Esai adalah menurutku berangkat dari pengalaman orang masing-masing. Jadi rencana kontribusi kita itu bisa berbeda-beda, nggak mesti yang besar, yang uh, menurut orang itu mustahil, tapi menurut si A itu bisa, itu nggak apa-apa. Tapi menurutku kalau misalnya kita memang cakupannya adalah lingkungan yang kecil, it's okay. Karena beasiswa LPDP ini bukan untuk seseorang yang besar atau seseorang yang kecil atau yang pokoknya ada khusus kayak misalnya entrepreneurship tujuannya apa, ngebantu UMKM kah, atau kayak misalnya orang yang backgroundnya guru dia mau balik lagi jadi ASN. Jadi rencana kontribusi itu nggak mesti yang besar, tapi sesuai dengan porsi dan background kalian masing-masing. Lanjut, Kak. Next slide, Kak. Bentar. Sebentar ya Kak Renat, sebenarnya ada masalah di laptop saya. Coba saya share screen ulang ya Kak. Di swipe atau Oke, sebentar Kak. Oke, sekarang udah kelihatan Kak? belum. Oke, udah kelihatan, tapi ada beberapa yang ketutup, Kak. Oke, sebentar ya. Teh Medio bisa bantu saya share screen Teh? Atau aku sendiri bisa sih, Kak, kalau Oh, misalnya nggak bisa. oke Kak. Mohon maaf ya Kak, sepertinya ada gangguan dengan teknis di laptopku. It's okay.
Udah kelihatan belum, Kak? Oke, Masih udah loading ya. sampai sini. Terus selanjutnya, karena esai LPDP, esai luar negeri, maksudku esai topik kita hari ini ada esai luar negeri, esai fresh grad, dan esai lintas jurusan. Tadi udah dibahas sama Kak Dimas sedikit. Kalau dari Kak Dimas tadi bilang nggak ada standar kayak gimana gitu untuk standar esai, dan aku sangat setuju dengan Kak Dimas tadi yang udah jelasin, karena esai itu tergantung dari pengalaman seseorang. Kalau misalnya seseorang itu pernah bekerja atau dia belum bekerja atau dia mau change jurusannya, dan ketiga ini berkaitan satu sama lain. Contohnya, aku pribadi pas baru lulus S1 langsung lanjut S2 dan langsung tujuannya luar negeri, jadi masih ada keterkaitannya. Dan untuk spesifik standar esai itu bagus atau tidak, bahkan LPDP seingatku nggak ada kayak acuan gitu yang jelas. Tapi yang pasti ada rencana kontribusi dan lain-lain yang bakal kita jelasin selanjutnya. Uh, and then, oke. Untuk essay preparation, untuk penulisannya, menurutku tiga hal ini yang paling penting. Sebelum kita nulis, kita harus preparation dulu. Yang pertama, reflection. Sebelum teman-teman decide atau mutusin mau S2, baiknya dipikirin dulu, apakah dengan S2 adalah solusi? Karena dengan kita berpikir dulu, kita cari keresahan kita, apa sih yang kita rasain, entah itu permasalahan yang ada di lingkungan kecil, kayak misalnya lingkungan kampus, dari misal teman-teman S1 dulu, ada masalah apa yang dilihat, atau misalnya dari lingkungan kerja, misal sistem di kantornya atau sistem apa yang mau diubah, atau misal lagi contohnya seorang guru, dia mau ubah policy yang ada di Indonesia. Itu menurutku datang dari keresahan pribadi yang dari hasil reflection. Setelah teman-teman reflection, teman-teman juga harus pikir apakah S2 LPDP adalah solusinya, karena memang LPDP adalah salah satu lembaga yang memberikan beasiswa. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa mungkin ada value-value yang tidak sesuai dengan LPDP, menurutku jangan dicoba, karena memang ada hal-hal yang kayak misalnya LPDP mau kembali ke Indonesia, terus juga 2N+1. Jadi kalau misalnya kayak, oh saya mau nih keluar negeri, tapi saya pribadi tidak mau langsung balik ke Indonesia. Memang sekarang LPDP ada, seingatku namanya academic training, jadi kayak internship gitu, setelah lulus dari kuliah bisa langsung kerja, tapi maksimal 2 tahun. Jadi tetap harus balik. Jadi reflection ini teman-teman pikir dulu, kalau misalnya masalah yang ditemuin itu solusinya adalah S2. Lalu S2 ini apakah LPDP yang memang harus jadi sponsorshipnya? Setelah LPDP, pikirkan juga reflectionnya apakah goal yang akan saya berikan, baik untuk personal goal atau untuk LPDP. Setelah itu semua teman-teman yakin, teman-teman bisa research. Research ini setelah nemuin data atau keresahan, teman-teman bisa langsung cari datanya. Apakah ini cuman di lingkungan kecil atau lingkungan besar Indonesia atau global? Kalau misalnya teman-teman mau tahu research tentang global, teman-teman bisa cari di UN, United Nation, itu ada UNDP untuk development. Ada juga kalau misalnya teman-teman mau kebudayaan UNESCO, dan kalau misalnya teman-teman mau isu lingkungan, itu di United Nation Environment Program. Dan kalau misalnya kayak backgroundnya bisnis, kayak aku mungkin bisa research di Harvard Business Review, atau teman-teman mau cek juga di kayak misalnya World Bank, atau kalau misalnya ada sedikit-sedikit mau tentang entrepreneurship, bisa di Global Entrepreneurship Monitor. Menurutku research kayak yang udah dibilang Kak Dimas tadi penting banget untuk mendukung data-data yang memang membuktikan kalau isu yang teman-teman hadapi sekarang itu nggak cuman dihadapin di Indonesia, tapi juga isu global. Terus reach out.
Karena di sini ada beberapa, bukan beberapa, ada ratusan, seingatku, menti-menti yang udah bagian dari Saung LPDP, reach out ke mentor-mentornya untuk selalu cek esai, progres kalian gimana, dan kalau misalnya kalian stuck, tanya feedbacknya apa dari mentor-mentor tersebut. Terus selain itu nggak mesti mentor saung LPDP. Kalau misalnya kalian ngelihat, oh tujuan kampusku misal mau ke Arizona State University, misal kayak kampusku, kalian bisa langsung reach out ke aku. Atau misalnya kalian mau ke Monash atau mau ke Harvard atau mau kemanapun itu, menurutku award di LPDP itu sangat welcome dengan uh, the next award di LPDP. Jadi jangan pernah malu atau jangan pernah kayak minder duluan. Jadi coba aja reach out. Karena banyak banget yang mau membantu. Karena sebelumnya kita juga di coaching, di mentor sama orang. Aku dulu juga bagian dari Saung, jadi menti juga dan sangat-sangat berterima kasih dengan mentor-mentor yang udah ngebantuin, udah kasih feedback. Jadi three steps ini menurutku penting banget untuk penulisan esai LPDP. Terus di atas tadi di slide sebelumnya aku udah bahas no specific standard tentang esai LPDP, but better you have this. Pertama itu self introduction. Tadi udah disinggung sedikit sama Kak Dimas tentang self introduction, kayak background pendidikan dan lain-lain, jangan terlalu panjang. Menurutku itu sangat tepat sekali. Self introduction itu penting, tapi perlu diingat di self introduction ini eh, kita harus menuliskan latar belakang yang memang mau kita bawa sampai ke akhir. Misal teman-teman mau mencerminkan sebagai seseorang yang suka volunteer atau aktif di volunteer. Teman-teman bisa mulai dari menjelaskan volunteer itu apa, sejak kapan teman-teman aktif volunteer, mungkin dari kampus atau dari SMA, boleh dijelasin. Misal suka volunteer atau kalau misalnya isu tentang eh, education policy atau hal-hal terkait sistem pendidikan sebagai ASN. Mungkin bisa dijelaskan tentang hal apa sih yang ditemukan di pekerjaan. Jadi di self introduction ini fokus untuk mulai membangun rantai cerita yang menarik. Karena menurutku first paragraph itu penting banget. Terus yang kedua, Pride based on data. Tadi udah aku jelasin beberapa resource untuk nemuin data-data kayak misalnya UN dan sebagainya tadi. Karena kalau misalnya kita menceritakan data internasional dan kita memang tujuannya kampus yang ada di internasional, menurutku sangat relevan. Karena saat ini kan Indonesia juga presidennya baru dan saat ini juga Indonesia mulai lagi dengan rencana-rencana ke depannya, kayak misalnya rencana program makan siang gratis. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik education, uh, policy, kayak misalnya government, kayak gitu, menurutku sangat bagus kalau misalnya mulai dikaji anggaran yang ratusan miliar itu menggunakan data yang mungkin bisa dicontoh dari Cina atau negara-negara yang memang sudah punya anggaran seperti itu. Terus ketiga, rasional for study. Tadi udah aku bahas juga kayak misalnya pentingkah untuk lanjut S2 saat reflection. Karena saat penulisan esai ini teman-teman tinggal mindahin dari hasil research study dan juga hasil reflection. Kalau misalnya rasionalnya S2, oke, hasilnya S2. Kenapa nih mesti S2 atau S3? Adakah program yang dituju, kurikulumnya apa, atau profesornya siapa, atau ada student club, atau ada organisasi apa yang di sekitar sana yang menarik perhatian, sehingga kalau misalnya, oh, kalau saya pergi ke, misal, pengalamanku pribadi, aku milih Arizona State University dibanding misal Harvard, padahal Harvard lebih bagus reputasinya misal kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari ranking inovasinya, jurusan inovasinya yang memang inline sama yang aku bisa jelasin itu di SI ku. Pas interview nanti, hal-hal di SI itu akan dipertanggungjawabkan pas kita ketemu sama interviewer. Terus yang keempat, your goals, personal and social. Personal goal itu penting banget.
kita jangan munafik kayaknya ya, atau jangan apa ya bahasanya, kayak jangan terlalu fokus untuk menjual kata-kata indah dan mutiara untuk kontribusi di Indonesia, tapi your personal goal nggak ditulis. Kayak misalnya your personal goal itu apa? Kalau aku pribadi, kalau esaiku waktu itu aku bikin kayak setelah saya pulang ke Indonesia, saya akan mengimplementasikan ilmu saya melalui organisasi yang telah saya ikuti atau yang telah saya berkecimpung sebelumnya. Jadi di bagian esai itu, kalau misalnya rencana selanjutnya misal ASN mau kembali lagi bekerja atau aku yang bukan ASN mau cari kerja, itu ditulis juga rencana kerjanya nanti di mana. Entah itu mau kerja di bank kah, atau konsultan kah, atau apa, boleh ditulis rencananya apa. Terus yang sosialnya apa? Entah itu melalui organisasi, entah itu kayak misalnya rencana ke depannya mau bangun NGOs, itu juga bisa ditulis. Kak, Jadi maaf Kak. personal goal. Kak Rino, maaf. Sepertinya slide-nya terpotong katanya nih kata teman-teman di kolom chat. Oh, sebentar. Terpotong sampai mana, Kak? Maksudnya terlalu ngezoom gitu, Kak. Ke Nge- zoom zoom in banget gitu kan. Oh, wait. Gimana Kak Reno? Apa ada masalah Kak? Sebentar. Sorry, aku nggak ngecek chat tadi. Aman Kak, aman. Udah cukup Kak, segitu. Ini ya? Ya, terus Hmm. Hmm. Oke, makasih ya Kak. Kelihatan, Kak? Kelihatan Kak. Oke. Sampai sini ya tadi? Oke ya. Oke. Lanjut ya. Oke Oke. Kak. Terus perbedaan esai luar negeri sama esai dalam negeri, menurutku yang paling menonjol itu rencana kontribusi sama comparison. Jadi untuk kontribusi di sini, yang paling penting yang harus di-highlight, teman-teman harus tulis saya akan kembali ke Indonesia dan mengimplementasikan rencana kontribusi saya. Tadi udah disinggung sama Kak Dimas juga, short term, mid term, sama long termnya apa. Menurutku harus ditulis ini. Selebihnya format semuanya udah dibahas sama Kak Dimas, keren banget tadi. Terus kontribusi ini juga yang terukur, yang achievable, jangan muluk-muluk. Contoh muluk-muluk tuh misal kayak gini. Teman-teman ambil kayak misalnya education policy. Terus teman-teman ambilnya S2 dengan posisi terakhir sebagai seorang guru. Terus, setelah balik ke Indo, rencana kontribusinya adalah ingin merubah kurikulum yang ada di Indonesia dengan implementasi hasil dari belajar. Itu adalah contoh dari rencana kontribusi yang bukan tidak mungkin tercapai, tapi mungkin penulisannya uh, adalah long term, bukan di short term. Short termnya misal saya kembali lagi menjadi seorang guru, saya implementasikan ilmu saya di kelas, bla bla bla. Terus mid termnya saya mulai naik jabatan kah, atau saya S3 lagi, atau long termnya baru merubah policy yang udah ada. Jadi kontribusi ini sangat di-highlight sekali kemungkinan untuk tercapainya bagaimana.
Terus untuk comparison ini yang aku highlight mungkin dari sisi universitas yang dituju. Universitas yang dituju, misal membandingkan UI sama Arizona State University atau Harvard atau kampus-kampus lain lah. Penting kita untuk tidak membahas ranking kayak kata Kak Dimas tadi udah sangat bagus banget. Kalau misalnya ranking uh, itu banyak banget lembaga ranking-ranking yang ada di dunia ini kayak misalnya Times Higher Education, QS World itu mereka punya versinya beda-beda dan kita mungkin fokusnya ke kurikulum atau coursework yang ditawarkan. Kalau misalnya Master by Research mungkin boleh ditulis siapa sih profesor yang akan ngebimbing kamu kayak gitu. Jadi lebih dititik beratkan ke memang hal yang berbeda mulai dari kurikulumnya. Misal, oh di semester 1 saya saat di UI atau saat saya di kampus tujuan di luar negeri, saya akan mempelajari hal ini. Dan memang kalau berdasarkan dari kurikulum ini, saya akan lebih fokus dan sudah terarah di semester 1. Sehingga hasil research saya hasilnya akan seperti ini. Itu contohnya. Kalau misalnya coursework, misal courseworknya sekian banyak credit hour, misal 48 credit hours. Terus kalau misalnya di Indonesia memang sama-sama 48 credit hours, tapi mungkin hal-hal yang kayak misalnya nggak perlu dipelajarin di Indonesia sama di luar negeri mungkin lebih berbeda kayak misalnya fokusnya atau ada mata kuliah yang memang spesifik hanya ada di kampus itu kayak misalnya innovation atau apa yang memang identitas kampus itu yang kita mau untuk ambil. Menurutku itu sih untuk perbedaan esai luar negeri dan dalam negeri. Selanjutnya tips. Untuk tips ini yang aku highlight itu starting with a hook. Hook ini boleh di awal banget, di awal paragraf pertama, kayak misalnya apa yang mau kalian highlight pertama kali tentang diri kalian. Lalu kalau kalian mau masuk tentang data, kalian mau highlight lagi, kayak misalnya highlight apa sih yang paling penting di data ini, kalian highlight, itu hook lagi. Terus yang ketiga, barulah kalian bahas kontribusi. Terus flows. Aku udah lumayan banyak nge-review atau kasih feedback esai buat teman-teman yang mau daftar LPDP. Dan menurutku flows itu sangat penting. Karena banyak konten yang menarik, tapi susunannya itu menurutku harusnya setelah paragraf 1, paragraf 2 itu misal ke paragraf 3. Tapi si paragraf 3 ini ditaruh sama Mentiku di paragraf ke-7. Jadi rasa ngebacanya itu kurang nyambung gitu, kayak jumping-jumping. Jadi buat dapat flows yang bagus, itu salah satunya dengan kita kasih esai kita ke orang lain. Kita kasih esai kita, terus orang baca. Kalau misalnya orang bilang, enak nih baca esai kamu, berarti flowsnya udah nyambung dan udah pas. Tapi kalau misalnya orang bilang, esainya jumping-jumping, aku kurang ngikutin esainya, tapi masalahnya bagus. Atau aku nemu nih masalahnya menarik. Itu berarti flowsnya esai yang ditulis kemungkinan ada jumping-jumping atau susunannya kurang rapih. Terus yang paling aku highlight juga itu essay only. Ini menurutku pribadi ya, do not put your achievement. Karena setiap kolom LPDP itu ada achievementnya, ada scholarshipnya, ada kayak misalnya kalian ikut seminar atau apa, itu ada di kolom-kolom itu. Jadi untuk esai, menurutku pribadi, tulis hanya esai saja. Kalau misalnya untuk background, itu cukup background yang memang berkaitan. Kayak misalnya kalau misalnya kalian mau melanjutkan S2, terus S1 kalian berbeda, itu boleh dijelasin. Tapi kalau misalnya kayaknya sama, nggak ada perbedaan, menurutku nggak perlu dijelasin karena orang bakalan cek background kalian di data pribadi di data profile yang kalian input pertama kali. Jadi
fokus aja tulis esai, nggak usah jualan-jualan prestasi. Bukan berarti nggak boleh ditaruh di esai, tapi lebih baik kalian jualan masalah. Masalah apa sih yang kalian hadapi, misal data-data apa yang kalian temuin, itu kalian taruh di sana. Terus baru nyusun rencana kontribusi sama rencana studi. Terakhir, menurutku yang paling penting itu put your references. Kalian dapat data itu dari mana? Menurutku pribadi, taruh data kalian dapat dari mana, itu akan ngemudahin kalian pas nanti mau atau mau interview substansi. Pas substansi nanti, kalau aku pribadi nggak ditanya reference-nya dari mana, karena udah aku taruh reference di bawah esaiku. Jadi begitu interviewer mau cek referenceku dari mana, mereka bisa langsung klik di link yang udah aku kasih. Oke, aku kasih contoh untuk esaiku. Ini aku kasih layoutnya aja, karena menurutku esai itu hal yang pribadi yang teman-teman bisa explore masing-masing, jadi nggak perlu aku liatin semuanya. Oke, pertama itu dari hook. Aku mulai esaiku di bagian nomor 1 itu hook. Hook aku yang pertama, my volunteer projects and my work led to my motivation in pursuing higher education, especially in the field of entrepreneurship. Jadi aku mulai dari kata itu. Kalau misalnya teman-teman mau ambil entrepreneurship, boleh ambil. Kalau misalnya mau, itu aku bikin sendiri. Terus di bawahnya aku highlight lagi kayak everyone theoretically could start volunteering wherever they are, bla 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 bla. Jadi aku mulai highlight itu. Jadi aku mau eh, pembaca, panelis LPDP, interviewer itu catch my first essay, my first paragraph itu bagian ini tentang oh ini anak suka nih volunteer dan karena ini anak suka volunteer dia ini udah pernah kerja meskipun dia baru lulusan S1 dan dia tertarik di bidang entrepreneurship itu yang aku highlight. Yang kedua, aku highlight lagi tentang masalah yang aku temuin. Masalah yang aku temuin itu pertama di World Economic Forum sama di Global Entrepreneurship Monitor. Aku highlight dengan kata-kata the current condition and issues of MSMEs, micro, small, medium enterprises in managing and scaling up their businesses in Indonesia. Jadi aku highlight itu. Jadi kalau misalnya si interviewernya mungkin sudah tua atau sudah capek interview orang yang dari pagi, dia bisa langsung baca highlightnya yang hook aku yang atas. Terus ada tuh detailnya. Aku nggak copy paste dataku langsung jeblok kayak gitu nggak. Aku ubah lagi pakai kata-kataku sendiri di sini. Jadi kalau misalnya mau pakai data, jangan kalian kayak serta-merta copy paste terus kalian ceplokin di esai kalian. Menurutku kalian ubah kata-katanya baik itu pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris atau kalian gunakan tanda petik sebisa mungkin untuk bikin pembaca kalian nyaman dengan esai kalian. Yang ketiga itu aku taruh my upcoming goals after graduating from Arizona State University, divided into and then short, middle, and long term. Jadi persis sama kayak yang udah ditampilin Kak Dimas tadi, untuk rencana studiku aku bikin kayak gitu, rencana kontribusiku maksudnya. Terus yang terakhir, sources, kembali menurutku sangat penting sekali kalau misalnya kalian mau taruh sources, kalian bisa taruh karena pas interview mereka bisa klik kayak misalnya, oh nih anak dapat sumbernya dari Liputan 6 nih, atau oh nih anak dapat dari HBR, Harvard Business Review. Jadi mereka langsung klik kayak misalnya tik, terus mereka nggak perlu lagi konfirmasi, oh kamu dapat data ini dari mana? Itu ngebuang waktu. Kalian mau jelasin, saya dapat data ini dari A, B atau C, langsung aja taruh datanya. Dapat dari mana? Oke, thank you. Follow us, jangan lupa follow Song LPDP dan juga kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya, boleh follow aku di @reno_yansa. Thank you semuanya, thank you Kak Niko. Oke, terima kasih banyak Kak Reno. Sangat seru lah tadi banyak sekali insight-insight dari Kak Reno nih bagi teman-teman yang mau daftar
ke luar negeri pasti sangat terbantu ya. Dan teman-teman jangan kembali kalau ada pertanyaan bisa dikirim di kolom chat atau nanti di sesi Q&A. Oke, baik, terima kasih Kak Rino. Selanjutnya kita akan menuju ke pemateri yang ketiga. Ya, halo Kak Niko. Suaraku terdengar gak ya, Kak? Oke, terdengar Kak, sebentar ya Kak. Oke. Apakah share screen-ku sudah kelihatan Kak? Belum, Kak. Ah ya, oke, baru kelihatan. Oke, sebelumnya aku baca CV-nya dulu ya Kak. Siap. Oke. Pemateri kita yang ketiga bernama Kak Vita Damayanti. Beliau memiliki banyak pengalaman kerja dan eh, achievement gitu ya. Salah satu pengalaman kerjanya adalah sebagai founder dan owner dari Vidya Fashion. Kemudian, iya, beliau juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia dengan gelar sarjana sains dan memiliki banyak achievement gitu ya. Dan aktif juga di komunitas gitu. Oke, Kak Vita udah gabung. Sebelumnya Kak Vita gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, Kak Niko. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Kak Pita di tengah kesibukannya masih sempat untuk berbagi pengalaman dan insight-nya ya. Oke, langsung aja Kak Pita. eh, Slide-nya udah kelihatan Kak? Oke, udah. Oke, kepada Kak Pita waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih banyak, Kak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, aku Vita. Aku seorang entrepreneur dari Bekasi gitu ya. Nah, di sini tuh aku pengen sharing sama teman-teman semua. Sebenarnya tadi di awal tuh udah banyak banget dibahas sama Kak Dimas dan juga sama Kak Reno, dan sebenarnya materi juga udah padat banget gitu. Aku mungkin di sini cuman nambahin aja gitu ya, ngasih dari perspektif yang lain. Jadi aku akan melakukan sharing session esai lintas jurusan. Oke, next Kak. Ya, disclaimer dulu nih di awal teman-teman. Jadi keseluruhan isi konten ini itu berdasarkan preferensi dan pengalaman pribadi aku ketika mengikuti seleksi LPDP. Jadi tidak untuk dijadikan acuan baku